Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Ratih, NPM 2013023041, Prodi Pendidikan Kimia dari kelas A. Saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka. Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan juga Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang kelima, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan, hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang ketujuh, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang kedelapan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan juga memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang kesembilan, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang ke-10, satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pembinaan di bidang tertentu. Yang ke-11, gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-12, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Yang ke-13, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan gerakan pramuka. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-14, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Yang ke-15, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Bab 2, Asas, Fungsi, dan Tujuan. Pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. Pendidikan dan pelatihan pramuka, B. Pengembangan pramuka, C. Pengabdian masyarakat dan orang tua, dan D. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 3, Pendidikan Kepramukaan. Bagian ke-1, Dasar Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-nilai, dan Sistem Among. Pasal 5, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6, yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan juga Dharma Pramuka. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan, baik
dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan juga ditaati demi kehormatan diri. Yang keempat, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma." Dasa Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berbunyi, Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin terampil dan gembira, 7. Hemat cermat dan bersahaja, 8. Disiplin berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal 7, yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2. Yang kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan juga progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi, yaitu A. Pengalaman kode kehormatan pramuka, B. Kegiatan belajar sambil melakukan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, D. Kegiatan yang menantang, E. Kegiatan di alam terbuka, F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, G. Penghargaan berupa tanda kecakapan, H. Satuan terpisah antara putra dan putri. Yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan juga mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan juga kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8, yang pertama, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup A. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Kecintaan pada alam dan sesama manusia, C. Kecintaan pada tanah air dan bangsa, D. Kedisiplinan dan juga keberanian, E. Tolong menolong, F. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, G. Jernih dalam berpikir, berkata dan juga berbuat, H. Hemat, cermat dan bersahaja, I. Rajin dan terampil. Yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.